Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM 2211108. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Tri, tugas UTS, pemrograman aplikasi bergerak lanjutan, di mana tugasnya adalah membuat sebuah aplikasi yang baru dikembangkan tentang fakultas-fakultas yang ada di Universitas Mulia Balikpapan. Di sini kita masuk ke dalam sebuah codingannya. Ya, ini adalah sebuah codingan dari aplikasi saya yang bernama aplikasi Universitas Mulia, fakultas-fakultasnya. Di sini ada nama titel Universitas Mulia dengan background colornya biru ya. Dan ada halaman utama, kemudian ada fakultasnya dan informasi screennya, teknologinya, dan sistem-sistemnya. Kemudian ada fakultas hukum, pengertian fakultas hukum, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga pengertian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana Fakultas Ilmu Komputer itu ada tiga, Fakultas Hukum itu cuma satu, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga ada tiga. Dan caranya kita langsung masuk ke terminal, kemudian kita new terminal. Kalau sudah begini, langsung aja ketik Flutter. Flutter. Kenapa? Karena di sini kita sedang menggunakan Flutter sebagai bahasa pemrogramannya dalam membuat fakultas yang ada di Universitas Mulia. Kalau sudah menulis Flutter run, lanjut langsung kita tekan enter aja. Kemudian kita tunggu. Dan di sini pilihannya ada dibuka untuk di Windows, dibuka untuk Chrome, dan dibukanya untuk Edge. Nah, di sini saya mengcoding sistemnya itu menggunakan Chrome ya, teman-teman ya. Bukan menggunakan Windows atau menggunakan Edge. Jika kalian memaksakan menggunakan satu atau tiga, maka akan terjadi kegagalan sistem. Jadi, langsung aja ketik dua dan nunggu proses loadingnya. Nunggu saja sistemnya. Ini memang mungkin memakan waktu sedikit, mungkin sampai semenit atau 2 menit ya. Nah, sudah. Oke, kita masuk dengan localhost 50172. Dan inilah bentuk halaman dari aplikasi yang mau saya kembangkan nanti. Tulisan di sini ada halaman Universitas Mulia, Debak, dan ada semua fakultas yang ada di Universitas Mulia, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di mana Fakultas di Ilmu Komputer ini ada tiga, Fakultas Hukum itu cuma ada satu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada tiga kalau nggak salah ya. Di sini Fakultas Ilmu Komputer itu terdiri dari informatika, sistem informasi, dan teknologi informasi. Nah, sistem informasi dan teknologi informasi itu berbeda. Yang pertama kita membahas informatika. Di sini ada penjelasannya. Informatika adalah jurusan yang mempelajari tentang prinsip dan aplikasi komputer dalam analisis, desain, dan pengembangan sistem. Seperti apa yang saya lakukan, yaitu pengembangan sistem. Dan mencangkup pemrograman, algoritma, struktur data, kecerdasan buatan, dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian, di sini ada sistem informasi, yaitu jurusan yang mempelajari integrasi sistem komputer dengan kebutuhan bisnis dan organisasi, termasuk analisis sistem, desain antara muka pengguna, manajemen proyek TI atau teknologi informasi, dan perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Di sini, informatika dan sistem informasi itu berbeda. Kemudian masuk ke teknologi informasi, yaitu jurusan yang fokus pada penerapan teknologi dalam mendukung informasi dalam proses bisnis. Ini melibatkan manajemen jaringan, keamanan informasi, sistem basis data, dan pengembangan aplikasi berbasis web. Kemudian masuk lanjutnya ke Fakultas Hukum. Kalian bisa langsung aja mengklik ini ya. Untuk kembali ada tanda panah yang sebelah kiri. Kemudian kita tekan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum adalah fakultas yang secara khusus membahas sistem hukum.
peraturan perundang-undang, serta prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia atau HAM. Manusia di fakultas ini akan mempelajari berbagai bidang ilmu hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum internasional. Berikut adalah pengertian dari Fakultas Hukum. Dan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama ada manajemen. Adalah jurusan yang mempelajari bagaimana cara mengelola sebuah organisasi atau perusahaan, termasuk perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Itu adalah pengertian dari manajemen. Kemudian ada akuntansi, yaitu jurusan yang mempelajari cara mengelola keuangan pada sebuah organisasi atau perusahaan, termasuk pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, analisis kinerja keuangan, dan audit, seperti bank contohnya. Di sini ada perkantoran. Perkantoran adalah jurusan yang mempelajari tentang administrasi, korespondensi, dan pengelolaan informasi dalam lingkungan perkantoran, termasuk penggunaan perangkat lunak, perkantoran, manajemen arsip, dan komunikasi bisnis. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan dengan aplikasi pengembangan yang saya kerjakan ini untuk mengerjakan tugas UTS dari pemrograman aplikasi bergerak lanjutan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.